Mengejutkan, setelah sempat memicu spekulasi panas soal hak perwalian dan dugaan perebutan warisan, Aji Darmaji akhirnya bertemu langsung dengan Empo Banong, kakak kandung almarhumah Empo Alpa. Pertemuan itu terjadi di tengah sorotan publik yang terus mempertanyakan motif di balik langkah hukum Aji ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa tangis air mata Aji saat meminta maaf dan berterima kasih ke kakak almarhumah sang istri? Benarkah pihak Aji dengan keluarga Empo Alpa tidak ada konflik tentang warisan? Dan semua yang terjadi hanyalah miskomunikasi. Di sisi lain, sahabat Empo Alpa yang dikenal dengan nama Bang Bosek mengungkap fakta mengejutkan. Lalu, benarkah Aji mengajukan hak perwalian ada kaitannya dengan keinginan untuk menutup rekening almarhumah? Sementara itu, seperti apa klarifikasi Aji dan kuasa hukum terkait tudingan ingin menguasai harta warisan almarhumah? Bagaimana pula ia mengingat perjuangan dengan Mampo Alpa mengumpulkan harta benda dari nol, semua untuk anak tercinta? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, polemik yang sempat mengguncang keluarga almarhumah Empo Alpa akhirnya menemukan titik terang. Setelah sebelumnya Aji Darmaji mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengurus hak perwalian anak, muncul kecurigaan dari pihak keluarga terkait dugaan perebutan warisan. Suasana pun sempat memanas, terutama karena nama Shirley, anak sulung, tidak tercantum dalam berkas perwalian. Namun kemarin, momen yang dinanti akhirnya terjadi. Aji Darmaji dan Empo Banong, kakak kandung Empo Alpa, bertemu langsung dalam suasana yang jauh lebih tenang. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menjelaskan bahwa tidak ada konflik besar seperti yang ramai diberitakan. Yang terjadi hanyalah miskomunikasi. Saling memahami, suasana kembali adem. Mereka sepakat untuk saling mendukung dan menjaga amanah almarhumah demi tumbuh kembang anak-anak yang ditinggalkan. Komunikasinya terjalin keluargaan ya, nggak ada huru-hara atau ribut atau cekcok, nggak ada. Karena kan emang dari empoknya almarhumah kan dewasa, gitu kan emang mengganti untuk anak-anak saya juga kan sebagai ibunya kayak gitu ya kan. Kayak si kembar, si kakak, si Alpati kan emang kayak ibu sendiri kayak gitu, karena emang dari kecil juga kan anak-anak kontrol sama Ibu Ika kayak gitu. Jadi ya tetap kita terjalin silaturahmi kayak gitu kan, tetap kita berdiskusi secara keluargaan, nggak ada huru-hara, apalagi secara apa gunung gini lah gitu kan katanya, terus harta lah nggak ada yang dibicarain harta sama Banong. Kita tuh bicarain tentang perwalian anak yang belum bisa tanda tangan. Apabila ada pengurusan apa-apa kan kita udah waliin kayak gitu. Kalau si kakak kan udah punya KTP kayak gitu, udah dewasa, udah bisa tanda tangan sendiri. Jadi yang kita wali ini 3 anak ini kayak gitu. Kalau untuk huru-hara kita ribut sama Empo Ika nggak ada. Itu di luar dugaan kita semua, nggak ada. Dan keluarga di sini juga ada madem semua, nggak ada yang ngomong apa-apa kayak gitu. Semuanya kita lurusin. Untuk teman-teman media nih kita nggak ada ribut sedikit apapun kayak gitu, nggak ada, cuma miskom aja kayak gitu. Pak Banong mah lihat video aja gitu loh, videonya versinya seperti itu ya Po. Namanya Po Banong ya, nggak ada konfirmasi, nggak ada komunikasi, jadi Pak Banong jawabnya seperti itu. Momen haru pun tak terelakkan. Setelah polemik panjang yang sempat memanas, tangis Aji Darmaji akhirnya pecah saat menyampaikan permintaan maaf kepada Empo Banong.
Ia mengakui adanya miskomunikasi dan dengan tulus berterima kasih karena sang kakak telah membantu merawat anak-anaknya di tengah masa sulit. Suasana pun berubah drastis. Mendengar tangis Aji, Empo Banong tak kuasa menahan air mata. Tangisnya ikut pecah, menandai pelonggaran emosi yang selama ini tertahan. Bagi Empo Banong, inilah yang ia harapkan sejak awal. Komunikasi yang terbuka, hubungan yang baik, dan keputusan yang bisa dibicarakan bersama. Saya pribadi mohon maaf lahir batin kalau apabila kita ada miskom sama Empo Ika gitu kan. Memang intinya kita miskom gitu. Mohon maaf lahir batin juga buat Empo apabila ada kesalahan dari pihak saya gitu, anak-anak saya yang udah, terima kasih juga yang udah dirawatin kan. Tidak almarhum. Makasih. Yang Empo Banong sih pengennya baik-baik aja. Jangan ada lagi yang goreng-goreng atau gimana? Yang penting komunikasi gitu loh. Jangan ada pemantau lagi, maksudnya seperti itu. Kalau kita kan udah komunikasi enak gitu, jadi apa-apa kita tahu. Di tengah sorotan publik soal permohonan hak perwalian anak yang diajukan Aji Darmaji, kuasa hukumnya akhirnya buka suara. Penjelasan hukum pun disampaikan untuk meluruskan berbagai spekulasi yang beredar. Menurut kuasa hukum Aji, permohonan perwalian ini bukan bentuk sengketa atau perebutan hak, melainkan kebutuhan administratif yang wajib dilakukan sesuai sistem hukum yang berlaku. Meski secara otomatis hak asuh jatuh ke tangan Aji sebagai ayah kandung, tetap diperlukan putusan pengadilan sebagai bukti legal untuk mengurus berbagai dokumen penting, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga administrasi lainnya pasca kepergian almarhumah Empo Alpa. Dalam sistem hukum, kita bicara dalam konteks hukum ya. Di dalam sistem hukum kita itu mengenai perwalian itu diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1971. Karena ini keluarganya Islam, Muslim, menganut juga kompilasi hukum Islam atau kita kenal dengan KHI. Ada juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, fungsi dan tujuannya adalah untuk mengurus pemberkasan administrasi bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Perlindungan anak untuk mendapatkan pengurusan melakukan perwakilan perbuatan hukum, maka wajib meminta penetapan perwalian dari pengadilan. Intinya undang-undang mengatakan seperti itu. Jadi kalau ada kisru di luar untuk ini, untuk itu, untuk itu nggak ada sama sekali. Sehingga anak-anak tersebut bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum gitu. Ngurus dokumen, lain-lain gitu kan, administrasi lah. Jadi karena Kak Shelly sudah dewasa, jadi mesti paham dulu nih. Kak Shelly sekarang sudah berusia kurang lebih 21, artinya dia sudah cakap hukum. Di dalam undang-undang itu diatur bahwa anak-anak dewasa itu ketika berusia 18 tahun, sedangkan Kak Shelly 21 tahun. Makanya tidak dimasukkan ke dalam permohonan. Yang tidak dimasukkan ke dalam permohonan hanya di bawah umur, yaitu di bawah 18 tahun, yang tidak bisa melakukan perbuatan hukum intinya. Di tengah panasnya isu warisan dan hak perwalian anak yang melibatkan keluarga almarhumah Empo Alpa, pengacara kondang Hotman Paris akhirnya turut angkat bicara. Dalam analisis hukumnya, Hotman menegaskan bahwa langkah Aji Darmaji mengajukan permohonan ke pengadilan agama adalah sah dan sepenuhnya legal. Menurut Hotman, jika anak-anak tersebut adalah anak sah dari pernikahan, maka secara otomatis hak perwalian jatuh ke tangan sang ayah. Dalam hal ini, Aji Darmaji tidak perlu meminta izin siapapun, termasuk keluarga besar almarhumah. Dia mengajukan permohonan itu ke pengadilan, itu haknya dia. Itu anak sah, ya otomatis bapaknya jadi wali dong. Tapi nggak usah harus permohonan. Udah meninggal, berarti ini otomatis anak bapaknya. Walinya bapaknya dong. Keluarga nggak boleh dong. Kan bapaknya masih hidup. Kakaknya tidak berhak kalau bapaknya masih ada dan tidak pernah putus hubungan hukum antara anak dan bapak.
Kecuali misalnya sudah putus hubungan hukum, itu lain hal. Tapi kan nggak pernah kan. Kalau begitu ibunya meninggal, maka otomatis demi hukum si bapak adalah wali. Ya, dia bukan hanya wali, malah dia seorang bapak. Dia bapak, bukan wali, malah bapak. Di sisi lain, sahabat Empo Alpa yang dikenal dengan nama Bang Bosek mengungkap fakta mengejutkan. Lalu, benarkah Aji mengajukan hak perwalian? Ada kaitannya dengan keinginan untuk menutup rekening almarhumah? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah riuhnya isu warisan dan hak perwalian anak yang menyeret nama Aji Darmaji, sahabat dekat Empo Alpa yang dikenal dengan nama Bang Bosek akhirnya angkat bicara. Ia menjelaskan secara gamblang maksud dari langkah hukum yang diambil Aji, sekaligus meluruskan berbagai asumsi yang berkembang di publik. Menurut Bang Bosek, pengajuan hak perwalian anak ke pengadilan bukanlah soal perebutan aset, melainkan kebutuhan administratif yang sangat penting. Ia mencontohkan, ketika seseorang ingin menutup rekening milik orang tua yang telah meninggal, diperlukan akta wali sebagai syarat hukum. Mengingat anak-anak Aji masih di bawah umur, maka penetapan perwalian menjadi wajib agar segala urusan bisa berjalan lancar. Alhamdulillah Pak Banong juga mungkin udah ngerti apa yang dijelaskan oleh Bang Aji gitu. Berarti dia salah paham gitu ya? Miskomunikasi gitu aja. Tadi kakak Seri juga ngikut ke tempat, ke tempat Pak Banong. Itu tadi yang saya lihat kalau di foto ada Pak Ustadz Roni yang dituakan juga di situ gitu. Nah itu beda lagi, perwalian dengan ahli waris beda harusnya. Ketika saya cerita aja, ketika kita mau menutup rekening orang tua kita yang sudah meninggal, harus dibutuhkan akte waris, akte wali. Kalau anak-anaknya sudah besar, sudah cukup umur, sudah bisa tanda tangan, sudah pandai surat menyurat, nggak perlu yang Bang Haji sekarang lagi perjuangkan. Karena anak Bang Haji Alpati, si kembar 2 belum cukup umur, belum cakap surat menyurat, ketika nanti buat ditutup rekeningnya kan salah satunya masih banyak masalah-masalah hal yang lain yang harus diselesaikan dengan Bang Idung. Itu sebenarnya bukannya buat apa-apa. Tadi udah dijelaskan juga tadi di tempat Pak Banong sudah dijelaskan. Nggak ada sengketa keluarga. Tadi udah dijelaskan nggak ada sengketa keluarga. Insya Allah nggak ada. Sampai saat ini nggak ada. Sekarang masih harmonis lah hubungannya Bang? Masih. Tadi makanya fungsinya tabayun ya itulah. Bang Bosek juga membenarkan bahwa Aji memang tidak memberitahu keluarga Empo Alpa saat mengajukan permohonan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada niat buruk di balik langkah itu. Bahkan Cheryl I, anak sulung Empo Alpa, disebut tidak tersinggung dan memahami sepenuhnya proses hukum yang dijalani. Lebih lanjut, Bang Bosek turut menjelaskan bahwa pengajuan perwalian semata-mata dilakukan untuk keperluan administrasi. Mulai dari pengurusan dokumen kendaraan, surat-surat penting, hingga perpanjangan pajak atas nama almarhumah Empo Alpa. Tanpa akta wali, semua proses tersebut akan terhambat secara hukum. Setahu saya memang enggak. Saya pun ditanya sama Pak Banong, saya nggak tahu. Semalam saya udah telepon sama Bang Idung. Iya emang nggak tahu saya. Karena kan hari Minggu saya di sini. Ternyata kan Bang Idung hari Seninnya ke PA. Gitu. Saya nggak tahu, makanya ditanya sama Pak Banong, saya nggak tahu. Sama istri saya nggak tahu. Itu sebenarnya salah paham. Jadi kalau masalah waris atau gimana, kakak Sherly nanti juga dipanggil pasti kakak Sherly di sidangan gitu. Baik-baik aja, tapi ketika Kemarin dibawa-bawa juga namanya kan? Iya, ketika tadi malam aja dia langsung komunikasi sama saya. Enggak ada. Karena kakak Sherly tahu permasalahannya. Karena kakak Sherly tahu apa yang dibutuhkan persyaratan nanti untuk menutup rekening. Sekarang buat bayar pajak mobil, otomatis kan semua ntar nama Empo hilang, keblok.
sebenarnya bukan secepatnya. Kalau di bahasa kita kan kita menunggu 40 hari itu cuma kebiasaan. Cuman karena ini kan proses panjang, Bang. Persidangan emang kemarin ketika Bang Haji ke persidangan ke PA langsung keluar ketuk palu, enggak juga. Pasti nanti ada sidang lanjutan sampai ketuk palu, gitulah kira-kira. Jadi kalau masalah waris atau gimana, Kakak Sherly nanti juga dipanggil pasti Kakak Sherly di persidangan gitu. Jadi lebih ke untuk administratif masalah tadi. Betul, surat menyurat, betul. Sementara itu, seperti apa klarifikasi Aji dan kuasa hukum terkait tudingan ingin menguasai harta warisan almarhumah? Bagaimana pula ia mengingat perjuangan dengan Empo Alpa mengumpulkan harta benda dari nol, semua untuk anak tercinta. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Seperti diketahui, polemik bermula saat Aji Darmaji, suami almarhumah Empo Alpa, mengambil langkah hukum untuk memastikan masa depan anak-anaknya. Didampingi kuasa hukumnya, Aji mengajukan permohonan perwalian anak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Langkah ini sontak memicu tanda tanya dari pihak keluarga almarhumah. Mereka mempertanyakan urgensi Aji mengurus perwalian sebelum masa berkabung genap 40 hari. Dugaan pun muncul, apakah ini soal anak atau ada niat tersembunyi terkait harta warisan? Namun, Aji langsung membantah. Ia menegaskan bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk menguasai warisan Empo Alpa. Menurutnya, semua yang ia dan sang istri bangun dari nol adalah untuk anak-anak mereka. Rezeki yang mereka cari bersama, katanya, adalah demi masa depan buah hati, bukan untuk diperebutkan. Oh, nggak ada. Hal-hal kayak gitu nggak ada terlintas di pikiran saya kayak gitu. Semua yang kita miliki dari nol sama almarhum itu semuanya buat anak-anak. Itu aja udah. Semuanya buat anak-anak kayak gitu. Memang sudah diwariskan ke anak-anak gitu. Anak-anak, anak-anak kita kok. Semuanya kita cari rezeki ya. Kita berdua, Allah teman dahulu buat anak-anak, buat apa? Kayak gitu. Pokoknya nggak ada yang, insya Allah nggak ada yang kayak bentur-benturan waris apa nggak ada. Kayak gitu. Itu jauh di benak keluarga nggak ada. Kayak gitu. Soalnya juga tadi baik-baik semua. Jadi gini simpelnya, dulu waktu masih ada almarhum, dua-duanya kan menjadi orang tuanya, menjadi walinya. Setelah almarhum meninggal, sebetulnya secara otomatis walinya dari anak-anak yang masih di bawah umur jatuh ke Bang Haji. Cuman kemarin lagi ngobrol-ngobrol, rencananya nih nanti si yang paling gede mau disekolahkan khusus agama ke mana Bang Haji ya? Ya, insya Allah ya, sambil minta doanya lah kepada teman-teman. Terus juga diperlukan sekarang yang menjadi walinya siapa, gitu kan? Dulu kan waktu almarhum masih ada yang ngurus-ngurus surat, memang berdua, tetapi kan lebih sering almarhum. Sekarang diperlukan legal standing siapa nih yang jadi walinya, yang melakukan nanti perbuatan hukum kayak mendaftar di sekolah dan lain-lain. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.